Om Swastiastu. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu membuat clipping dari materi yang berjudul Catur Asrama. Namun sebelum masuk ke materi, izinkan kami untuk perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Neputua Nandita Sagita Prajaswari, nomor absen 29. Perkenalkan, nama saya Nima Didian Indra Pratiwi, nomor absen 27. Perkenalkan, nama saya Kadek Silpa Riantini Dewi, nomor absen 20. Perkenalkan, nama saya Nikade Ayuarna Pradewi, nomor absen 23. Ini adalah clipping dari hasil kerja kelompok kami. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian catur asrama. Catur asrama terdiri atas dua kata, yakni catur yang berarti 4 dan asrama berarti tahapan terjenjang. Jadi catur asrama artinya 4 jenjang kehidupan yang harus dijalani untuk mencapai moksa. Atau catur asrama dapat pula diartikan sebagai 4 lapangan atau tingkatan hidup manusia atas dasar keharmonisan hidup, di mana pada tiap-tiap tingkat kehidupan manusia diwarnai oleh adanya ciri-ciri tugas kewajiban yang berbeda antara satu masa atau asrama dengan masa lainnya, tapi merupakan kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Selanjutnya ada siklus kehidupan manusia. Adanya 4 jenjang kehidupan dalam ajaran agama Hindu, dengan jelas bahwa hidup itu diprogram menjadi 4 fase dalam kurun waktu tertentu. Tegasnya, dalam satu lintasan hidup diharapkan manusia mempunyai tatanan hidup melalui 4 tahap program itu, dengan menunjukkan hasil yang sempurna dalam fase pertama, kedua, dan ketiga, dan keempat, rumusan tatanan pola hidup yang dipolakan, sehingga dapat digariskan bahwa pada umumnya, orang yang berada dalam fase pertama tidak boleh atau kurang tepat menuruti tatanan hidup dalam fase yang kedua, ketiga, ataupun keempat. Selanjutnya ada bagian-bagian catur asrama. Yang pertama yaitu Brahmacari asrama. Brahmacari terdiri dari dua kata, yaitu Brahma yang berarti ilmu pengetahuan, dan Cari yang berarti tingkah laku dalam mencari dan menuntut ilmu pengetahuan. Brahmacari berarti tingkatan hidup bagi orang-orang yang sedang menuntut ilmu pengetahuan. Kehidupan para pelajar dimulai dengan upacara Upanayana, sebagai hari kelahirannya yang kedua. Mereka harus dibuat tabah dan sederhana dalam kebiasaan-kebiasaan mereka, harus bangun pagi, mandi, melakukan sandil dan jaya gayatri, serta mempelajari kitab-kitab suci. Menurut ajaran agama Hindu, dalam Brahmacari asrama, para siswa dilarang mengumbar hawa nafsu seks. Adapun hubungan antara perilaku seksual dan brahmacari dapat diketahui melalui istilah berikut. Bagian A, Sukla Brahmacari. Sukla Brahmacari merupakan orang yang tidak kawin semasa hidupnya, bukan karena tidak mampu, melainkan karena mereka sudah berkeinginan untuk nyukla Brahmacari sampai akhir hayatnya. Bagian B, Sewala Brahmacari. Sewala Brahmacari merupakan orang yang menikah sekali dalam hidupnya. Yang terakhir, bagian C, yaitu Kresna Brahmacari. Kresna Brahmacari merupakan pemberian izin untuk menikah maksimal 4 kali karena suatu alasan yang tidak memungkinkan diberikan oleh sang istri. Seperti sang istri tidak dapat menghasilkan keturunan, sang istri sakit-sakitan, dan bila istri sebelumnya memberikan izin. Yang kedua yaitu Grahasta Asrama. Tahapan yang kedua tentang Grahasta atau berumah tangga. Tahapan ini dimasuki pada saat perkawinan. Tahapan ini merupakan hal yang sangat penting karena menunjang yang lainnya. Perkawinan merupakan salah satu acara suci bagi seorang Hindu. Istri merupakan rekan dalam kehidupan atau arda muni. Ia tidak dapat melakukan ritual agama tanpa istrinya. Sebuah rumah tangga harus mendapatkan arta yang berlandaskan dharma dan dipergunakan dengan cara yang pantas. Ia harus memberikan 1/10 bagian dari penghasilannya untuk amal. Beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan dalam berumah tangga. Yang pertama, melanjutkan keturunan. Yang kedua, membina rumah tangga. Yang ketiga, bermasyarakat. Dan yang terakhir, melaksanakan pancayanya seperti yang pertama dayanya, yaitu persembahan kepada Ida Sang Yang Widiwasa beserta manifestasinya. Yang kedua, resiyanya, yaitu persembahan pada resi, guru maupun tokoh atau pemuka agama. Yang ketiga ada manusianya, yaitu persembahan pada sesama manusia. Yang keempat, pitrayanya, yaitu persembahan pada para leluhur, dan yang terakhir butayanya, yaitu persembahan kepada para buta. Bagian yang ketiga ada Wanaprastha asrama. Tahapan yang ketiga, Wanaprastha. Tahapan ini merupakan suatu persiapan bagi tahap akhir, yaitu Sannyasa. Setelah melepaskan segala kewajiban seorang kepala rumah tangga, ia harus meninggalkannya menuju hutan atau sebuah tempat terpencil di luar kota untuk memulai meditasi dalam kesunyian pada masalah spiritual yang lebih tinggi. Dalam masa ini,
kewajiban kepala keluarga sudah berkurang, melainkan ia mencari dan mendalami arti hidup yang sebenarnya. Aspirasi untuk memperoleh kelepasan atau moksa dipraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun ciri-ciri orang yang telah dapat masuki tahap wanaprastha ini adalah usia yang sudah lanjut, mempunyai banyak pengalaman hidup, mampu mengatasi gelombang pahit, getirnya kehidupan, serta mempunyai kebijaksanaan yang dilandasi oleh ajaran agama dan ilmu pengetahuan, telah memiliki keturunan atau generasi lanjutan yang sudah mapan dan mampu hidup mandiri, serta tidak bergantung lagi pada orang tua baik di bidang ekonomi maupun yang lainnya. Bagian yang keempat ada sannyasin atau biksuka. Tahapan yang terakhir adalah sannyasin. Bila seorang laki-laki menjadi sannyasin, ia meninggalkan semua miliknya, segala perbedaan golongan, segala upacara ritual, dan segala keterikatan pada suatu negara, bangsa, atau agama tertentu. Ia hidup sendiri dan menghabiskan waktunya dalam meditasi. Bila ia mencapai keadaan yang indah dari meditasinya yang mendalam, ia mengembirakan dirinya sendiri. Ia sepenuhnya tak tertarik pada kenikmatan duniawi. Ia bebas dari rasa suka dan tidak suka, keinginan, kelakuan, nafsu, kemarahan, dan kesombongan dan ketamakan. Ia memiliki visi yang sama dan pikiran yang seimbang, dan ia mencintai semuanya. Ia mengembara dengan bahagia dan menyebarkan Brahma Jnana atau pengetahuan sang diri. Ia sama ketika dihormati maupun dicaci, dipuja, dan dikecam, berhasil maupun gagal. Ia sekarang adalah Atiwarnasrami yang mengatasi warna dan asrama. Ia seorang laki-laki yang bebas sepenuhnya. Ia tak terikat oleh suatu kebiasaan adat masyarakat. Sannyasin adalah seorang laki-laki idaman. Ia telah mencapai kesempurnaan dan kebebasan. Ia adalah Brahman sendiri. Ia seorang jiwan mukta atau seorang bijak yang bebas. Mulialah tokoh pujaan seperti itu yang merupakan Tuhan yang hidup di dunia.